Kadang aku merasa ayah belum benar-benar pergi. Ya, udah belum? Bentar, 5 menit lagi. Pagi, Cak. Maaf ya, aku lama. Nggak apa-apa. Pegangin dulu dong. Oke. Setiap pagi, Dion selalu memakaikan helm untukku. Sederhana sih, tapi dari hal-hal kecil itu, aku jadi tahu kalau dia perhatian banget sama aku. Let's go. Let's go. Di motor, aku sering diam. Tapi dalam diam itu ada rasa tenang. Angin, suara jalanan, dan punggung Dion di depanku, semuanya terasa cukup. Aku nggak pernah bilang langsung sih, tapi setiap kali dia menatap dan bilang, hati-hati di kelas, itu sudah cukup bikin hatiku hangat seharian. Dion selalu datang. Sering banget lihat dia ngotot benerin kipas angin, atau sok-sokan jadi teknisi serba bisa. Tapi di balik itu, aku tahu dia cuma pengen aku nggak kepanasan aja. Dimanapun dan kapanpun, dia selalu ada. Pernah sekali aku terjatuh, sikutku lecet, sedikit perih. Tapi entah kenapa, terasa lebih dari sekedar luka kecil. Aku pikir dia bakalan panik, tapi tidak. Dia hanya menatapku sebentar, lalu berlutut perlahan, seakan waktu ikut melambat bersamanya. Dari tasnya ia keluarkan plester. Gerakannya tenang, lembut, dan penuh perhatian. Ia membalut lukaku dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu. Kami sering makan di pinggir jalan. Di sana, kami duduk berdua sambil nunggu pesanan datang. Kadang aku ngeluh sih kalau makanannya terlalu pedas, dan dia cuma ketawa sambil ngambilin minum. Tapi di situ aku sadar, ternyata bahagia itu sederhana, cuma dengan duduk di sebelah orang yang bikin dunia terasa ringan. Kami juga suka jalan-jalan di kota lama, nggak pernah ada tujuan pasti. Cuma jalan-jalan berdua, ngobrol soal masa depan, soal hal-hal remeh, atau sekedar diam tapi saling ngerti. Setiap langkah di trotoar itu rasanya kayak potongan waktu yang pengen aku simpan selamanya. Pernah juga waktu aku kesulitan pakai sepatu, dia langsung jongkok tanpa bilang apa-apa. Dia pasangin sepatu di kakiku sambil senyum kecil, dan aku cuma bisa menunduk, malu, tapi bahagia. Karena dengan momen sederhana itu, aku ngerasa dicintai, tanpa perlu kata-kata. Kadang, dia juga suka ngusap rambutku dengan lembut.
Bilang aku terlalu banyak mikir, terlalu sering capek. Sentuhannya ringan, tapi cukup buat ngingetin aku kalau ada seseorang di dunia ini yang selalu pengen lihat aku baik-baik aja. Hari-hari kami sederhana, makan di pinggir jalan, jalan di kota lama, tertawa tanpa alasan. Semua terlihat biasa, sampai akhirnya aku sadar. Hal biasa itu justru yang paling berharga. Malam itu aku demam, cuma minta obat. Hal kecil yang biasa dia lakuin tanpa pikir panjang. Tapi entah kenapa malam itu terasa berbeda. Halo Ca, kenapa? Kamu di mana? Aku lagi di luar cari makan. Aku boleh minta tolong nggak? Beliin obat. Aku demam. Ya udah nanti aku beliin obat ke apotek. Oke. Hati-hati ya. Leon, itu suara apa? Halo? Halo? Leon? Dia itu suara apa? Halo? Halo? Leon? Dia itu suara apa? Halo Dion, tadi suara apa? Permisi Mbak, apakah ini kabar dari Dion? Nomor ini yang terakhir dihubungi. Iya benar. Ada apa ya Pak? Saudara Dion dinyatakan meninggal dunia karena tertabrak mobil. Hah? Halo? Lalu kabar yang datang seperti petir di tengah malam yang dingin, tiba-tiba mematikan semua cahaya di dalam diriku. Aku gak pernah tahu kalau malam itu akan jadi percakapan terakhir kami. Kadang aku masih ingat malam itu di kepalaku. Andai aku bilang jangan pergi. Andai aku sempat bilang terima kasih. Atau sekedar aku sayang kamu. Kadang aku masih memeluk jaketnya, berharap hangatnya bisa kembali. Walau cuma sebentar. Tapi yang tersisa cuma bau samar dan rasa yang tak pernah benar-benar pergi. Tapi semua cuma tinggal andai. Dunia gak ngasih kesempatan kedua untuk kata-kata yang terlambat. Malam ini aku pandangi fotonya sekali lagi. Dan di antara air mata yang jatuh tanpa suara,
Mbak, mau ngapain di situ? Mbaknya nggak apa-apa? Nih, minum buat kamu. Rumah kamu dekat-dekat sini ya? Yaudah deh, nanti aku antar ya. Ih, kok gak pernah jemput aku lagi sih? Emang harus ya? Udah deh, berarti sama sama kamu ya. Oke. Udah yuk, sekarang kita tuh. Udah kan? Udah. Let's go. Entah sejak kapan, pagi jadi terasa berbeda. Dia datang tiba-tiba, tanpa alasan, tanpa tanda, dan anehnya, aku nggak pernah keberatan. Justru, hal itu membuat aku senang mulai sekarang. Gimana? Sesuai janji aku yang kemarin kan, buat jemput kamu? Ya, makasih ya. Yaudah sini, bukan helm. Yuk naik. Setiap kali aku lihat matanya, ada ribuan luka yang ia sembunyikan. Jadi, aku cuma gambar wajahnya, tanpa tahu hal apa di baliknya. Kamu lagi ngapain? Ini aku ya? Iya, itu kamu, versi yang udah gak sedih lagi. Gimana? Kamu suka gambarannya? Suka banget. Makasih ya. Iya. Itu kamu lagi gambar apa? Yang paling Gak tahu lagi penting, gambar-gambar aja. bagaimana caraku untuk menyembuhkan dan membuatnya bahagia. Namun, ada hal tentang dirinya yang tak pernah bisa kupahami sepenuhnya. Akhirnya ya, ngerasain angin laut beneran, bukan kipas angin dari rumahmu. Iya, kipas angin juga kamu yang benerin waktu rusak. Dulu aku juga sering kesini waktu SMA. Kan kita juga dulu sering kesini. Kamu mimpi ya? Kamu mimpiin aku? Maksud kamu apa? Ternyata segampang itu ya? Kamu lupain semua kenangan kita? Maksud kamu apa? Kamu Enggak. mimpi kali. Males ngomong sama kamu. Kadang, tawanya bisa menghidupkan sore yang sepi. Begitu hangat, begitu nyata. Kadang, ia bisa tertawa selebar itu. Dan di saat seperti ini, aku cuma bisa ikut senang dan membuatnya tertawa. Tapi, di detik berikutnya,
Matanya berubah dingin, seperti laut yang tiba-tiba murka tanpa sebab. Aku tak mengerti. Kadang ia bisa begitu dekat, lalu terasa jauh sekali. Seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Dinding yang hanya bisa aku bayangkan, tapi tak pernah bisa aku tembus. Ini buat kamu. Maaf ya yang kemarin. Kenapa harus mawar sih? Kamu bahkan tahu aku gak suka bunga ini semenjak kematian ayah. Bunga ini yang bikin ayah pergi jauh dari aku. Kamu tuh ngerti gak sih? Kamu tuh selalu ngelakuin hal yang gak aku suka. Kamu berubah ya? Cak, aku bukan Dion, Cak.